Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mutiana, NIM 2065087. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Arduino. Baik. Bahasa program Arduino. Pemrograman Arduino menggunakan struktur bahasa C. Mekanisme pemrogramannya Arduino sama dengan mikrokontroler pada umumnya, mulai dari pembuatan sketch program, mengcompile, selanjutnya proses upload pada papan Arduino. Mengisi program dengan metode upload ialah mengisi papan Arduino dengan program yang sudah berbentuk hex atau hasil compile dari bahasa C ke bahasa mesin. Program Arduino dapat dibagi dalam 3 bagian utama: struktur, nilai-nilai atau variabel, dan konstanta dan fungsi, yaitu pertama struktur utama, ekspresi bilangan, dan struktur kontrol. Kemudian struktur utama. Setup. Fungsi setup dipanggil ketika sketsa program dimulai. Fungsi ini digunakan untuk menginisiasi variabel, mode pin, penggunaan library, dan lain-lain. Fungsi setup hanya akan berjalan sekali setelah power Arduino dinyalakan atau saat mereset papan Arduino. Dapat dilihat contoh penggunaan setup. Pada program ini akan menyalakan LED pada pin 13 selama 5 detik lalu mati. Eksekusi ini dilakukan hanya sekali. Kemudian loop. Setelah membuat fungsi setup, maka berikutnya adalah fungsi loop. Fungsi loop akan melakukan loop berturut-turut di mana program akan dijalankan terus-menerus secara berurutan, dan loop untuk mengontrol papan Arduino. Pada program 1.2 di sini akan menampilkan cara penggunaan dari loop. Pada serial monitor akan menampilkan huruf H ketika tombol pada pin 3 ditekan, dan bila dilepaskan akan tampil huruf L. Selanjutnya komentar. Komentar digunakan untuk memberikan keterangan pada program yang dibuat. Komentar tidak dieksekusi, maka komentar tidak menambah ukuran file hasil compile. Cara membuat komentar ialah dapat kita lihat contoh penggunaan komentar. Selanjutnya ekspresi bilangan. Dalam pemrograman bahasa C pada Arduino, bilangan dapat diekspresikan dalam beberapa format, yaitu biner ditulis dengan awalan huruf OB, contoh B11110010, desimal ditulis biasa tanpa awalan, contoh 435, okta ditulis dengan awalan angka 0, contoh 0753, dan heksadesimal diawali dengan OX, contoh OX 0 kali 5A. Selanjutnya struktur kontrol. Setiap program yang dibuat membutuhkan suatu kontrol, tak hanya perulangan namun suatu eksekusi dengan syarat tertentu. Juga diperlukan pengujian kondisi. If digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Jika benar maka perintah di dalam if akan dikerjakan. Kemudian if dan else. Seperti dengan if, hanya saja ada 2 pilihan pernyataan perintah. Jika kondisi benar maka perintah dalam if akan dikerjakan. Jika kondisinya salah maka pernyataan di dalam else lah yang akan dikerjakan. Baik, di sini kita akan menampilkan cara penggunaan if dan else. Lanjut, switch dan case. Pernyataan ini digunakan untuk memilih kondisi yang sesuai untuk kemudian mengerjakan perintahnya. Bedanya adalah kondisi diuji berupa sebuah nilai variabel. Dapat kita lihat contoh penggunaan switch dan case. Lanjut, jika variabel memenuhi syarat dari salah satu case, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah tersebut. Misal nilai variabel sama dengan 2, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah 2. Jika tidak memenuhi, maka dia akan mengerjakan default. Dapat kita lihat penggunaan dari switch. Lanjut, perulangan.
Perulangan while. Perulangan ini digunakan untuk membuat perulangan yang tidak terbatas. Selama kondisi dalam while benar, perulangan while akan berhenti atau keluar setelah A mencapai angka 200. Dapat kita lihat di sini penggunaan perulangan while. Kemudian selanjutnya the while. Perulangan ini akan melakukan pernyataan atau perintah lalu akan melihat kondisi dalam while. Jika benar maka pernyataan perintah akan dieksekusi kembali. Perulangan pertambahan A tambah 1 akan dilakukan sampai nilai A sama dengan 200. Selanjutnya for. For digunakan untuk perulangan yang sifatnya terbatas. Inisiasi nilai awal suatu variabel untuk proses perulangan kondisi menentukan proses perulangan. Jika benar perulangan dikerjakan tahap perulangan bisa dalam bentuk perkalian. Kemudian return digunakan untuk memberikan nilai kebalikan dari sebuah variabel. Kemudian continue untuk melewati perulangan yang tersisa dan struktur looping, do, for, atau while. Kemudian break, perintah keluar pernyataan perulangan break digunakan untuk mengakhiri pernyataan switch dan case. Kemudian sintaks. Sintaks semikolon digunakan untuk mengakhiri sebuah pertanyaan. Kemudian sintaks curly braces bagian utama dari bahasa pemrograman C yang digunakan dalam beberapa konstruksi yang berbeda dalam beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi define. Komponen C yang berguna memungkinkan programmer untuk memberi nama untuk nilai konstan sebelum program kompilasi. Kemudian sintaks include digunakan untuk memasukkan perpustakaan atau library di luar sketsa program. Kemudian operasi aritmatika. Operasi aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operasi aritmatika mempunyai hierarki paling tinggi dibanding operator pembanding dan operator logika. Di sini kita dapat melihat contoh operator aritmatika dan keterangannya. Kemudian operator pembanding. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan suatu data atau ekspresi dengan data ekspresi lain dan menghasilkan nilai logika, boolean benar atau salah. Tentu saja antar kedua data dibandingkan harus mempunyai tipe data yang sama. Bentuk dari operator relasional atau pembanding seperti pada tabel berikut. Kemudian operator logika. Operator logika digunakan untuk mengekspresikan satu atau lebih data. Ekspresi logika boolean yang menghasilkan data logika baru. Tabel operator logika dengan hierarki dari atas bawah adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat contoh dari operator logika dan keterangannya. Kemudian operator bitwise. Bitwise operator sama dengan digunakan untuk operasi bit per bit pada nilai integer. Terdiri dari operator not, and, or, source, share, dan type. Integer atau char bitwise operator dari namanya sudah jelas diketahui pasti berhubungan dengan bit. Biasanya digunakan untuk memanipulasi data per tipe bit dari tipe data integer atau bit. Dapat kita lihat contoh operator bit dan keterangannya. Kemudian selanjutnya variabel. Variabel adalah suatu wadah untuk menyimpan atau menampung data. Nama variabel dibebaskan namun ada peraturan tersebut seperti tidak boleh ada spasi, maksimal 32 karakter, dan tidak boleh menggunakan istilah baku dalam bahasa C Arduino karena dapat terjadi program yang error. Cara mendeklarasikan variabel sebelum digunakan sebagai berikut. Dapat dilihat cara mendeklarasikannya di bawah. Lanjut. Tipe data. Tipe data yang berbeda-beda memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda pula. Berikut kita dapat melihat contoh tipe-tipe data. Pin input dan output.
Pada papan Arduino Uno terdapat 20 pin I/O, yaitu 14 pin digital dan 6 pin analog. Inisiasi fungsi pin I/O. Pada saat yang sama, semua pin hanya bisa memiliki satu fungsi saja, baik input-output maupun inisiasi. Ini dilakukan pada fungsi setup dengan cara pin mode atau pin mode. Nomor pin yang dikonfigurasi pada papan Arduino, mode input pull up, dan output. Sebagai contoh, jika pin nomor 3 akan dibuat menjadi inputan, maka pin mode 3 input. Bila pin 3 menjadi output, maka pin mode 3 output. Kemudian penulisan data digital di pin output. Setelah membuat pin sebagai digital output, selanjutnya untuk menulis atau mengeluarkan logika data digital dengan perintah sebagai berikut: digital write (pin value), pin nomor pin digital output, value-nya high atau low. Sebagai contoh dapat kita lihat. Kemudian selanjutnya membaca data digital pada pin input. Jika sebuah pin dibuat sebagai inputan, maka kita harus menentukan aktif high atau aktif low. Jika aktif high, maka dibutuhkan resistor pull down. Jika memilih aktif low, cukup dengan memanggil resistor internal dengan pull up pada setiap pin Arduino. Kemudian menulis data analog di pin output PWM. Untuk menggunakan analog write, tidak perlu menggunakan pin mode untuk mengatur pin sebagai output. Cara penggunaannya sebagai berikut. Membaca data analog di pin input ADC atau analog to digital converter. Untuk menggunakan analog write, tidak perlu menggunakan pin mode untuk mengatur pin sebagai input. Kemudian time. Mills adalah sebuah fungsi pada sintaks Arduino yang berguna menjalankan waktu secara independen. Mills dapat menjalankan program dengan multitasking tanpa menghentikan kerja keseluruhan Arduino. External interrupt. Anda harus menggunakan digital pin interrupt atau pin untuk menerjemahkan pin digital sebenarnya untuk jumlah interrupt tertentu. Misalnya, jika Anda terhubung ke pin 3, menggunakan digital pin interrupt 3 sebagai parameter pertama yang interrupt. Kemudian interrupts yaitu mengaktifkan kembali interupsi setelah dinonaktifkan oleh interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang program utama dan diaktifkan secara default. Beberapa fungsi tidak akan bekerja saat interupsi dinonaktifkan dan komunikasi yang masuk dapat diabaikan. Menonaktifkan interupsi. Anda dapat mengaktifkan kembali mereka dengan interupsi. Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang program utama dan diaktifkan secara default. Serial. Komunikasi serial merupakan komunikasi dua arah dari transmitter dengan receiver dan sebaliknya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.